Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Indah Uswatun Hasanah SSI MT selaku dosen pengampu mata kuliah Heat Treatment dan juga teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami kelompok 13 akan menjelaskan hasil resume jurnal yang kami dapatkan, yaitu mengenai tegangan sisa dan distorsi selama pengerasan quenching pada baja. Berikut merupakan anggota kelompok dari kelompok 13 yang akan mempresentasikan materi ini. Itu pertama ada saya sendiri yaitu Muhammad Rizal Adin dengan NPM 333423021. Selanjutnya ada Agung Satrio Oktavian Butar-Butar dengan NPM 333423090. Dan terakhir ada Leon Rafael Pardomuan Manalu dengan NPM 33342300128. Lalu berikut di sini adalah daftar isi atau outline yang akan kita bahas, yaitu pertama ada pendahuluan, kedua ada tegangan sisa selama quenching, ketiga ada bagaimana permodelan dari metode quenching, empat aplikasi simulasi quenching pada baja, lalu kelima ada fenomena rewetting, keenam estimasi kondisi batas untuk simulasi medan temperatur, ketujuh ada aplikasi model Artificial Neural Network atau ANN, kedelapan ada faktor-faktor tegangan sisa setelah quenching, 9 distorsi dan efek dari quenching, ke-10 meminimalisir tegangan sisa, dan terakhir ada kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Leon Rafael. Pada bagian pendahuluan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai proses quenching. Quenching sendiri merupakan salah satu proses perakuan panas yang bertujuan untuk meningkatkan kekerasan suatu baja. Proses ini dilakukan dengan cara memanaskan material hingga mencapai fasa austenit yang homogen. Kemudian didinginkan secara cepat dengan menggunakan media pendingin, baik berupa air, gas, ataupun oli. Pendinginan yang cepat ini akan menghambat difusi atom sehingga terbentuk struktur martensit yang memiliki sifat sangat keras. Namun, selama proses quenching, terjadi perpindahan panas yang sangat cepat, sehingga menimbulkan gradien suhu di dalam material. Hal ini dapat menyebabkan munculnya tegangan termal dan tegangan transformasi. Jika tidak dikontrol dengan baik, maka tegangan ini dapat mengakibatkan tegangan sisa, distorsi, bahkan retak pada material. Setelah mengetahui proses quenching dapat menyebabkan tegangan sisa pada material, di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis tegangan sisa apa saja yang dapat terbentuk setelah material mengalami proses quenching. Saat proses pendinginan yang berlangsung dengan cepat, itu terjadi perbedaan suhu yang signifikan antara permukaan dan inti material. Permukaan akan mendingin dan menyusut lebih cepat, sementara bagian inti itu masih dalam kondisi yang panas dan belum mengalami penyusutan yang sama. Perbedaan laju penyusutan ini itu menyebabkan munculnya tegangan termal. Permukaan cenderung mengalami tegangan tarik, sedangkan bagian inti material mengalami tegangan tekan, atau sebaliknya tergantung tahap pendinginan. Terdapat 4 grafik yang telah saya tampilkan. Pada bagian A itu menunjukkan bahwa kurva pendinginan antara permukaan dan inti itu di mana permukaan mengalami penurunan suhu yang lebih cepat. Kemudian pada grafik B itu terlihat pada perbedaan temperatur terhadap waktu yang menghasilkan gradien suhu maksimum. Selanjutnya pada grafik C itu ditunjukkan perkembangan tegangan termal dan tegangan transformasi selama proses quenching. Tegangan ini tidak hanya berasal dari pendinginan, tetapi juga dari perubahan fasa material. Dan untuk grafik D yang terakhir merupakan hasil kombinasi dari kedua tegangan tersebut yang menghasilkan distribusi tegangan sisa akhir pada material. Jenis tegangan sisa berikutnya adalah tegangan sisa yang diakibatkan oleh transformasi fasa. Saat baja di quenching, austenit bertransformasi menjadi martensit. Transformasi ini disertai dengan peningkatan volume yang signifikan. Dan inilah yang akan memicu terjadinya tegangan dalam material. Prosesnya terbagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah di awal pendinginan. Permukaan mendingin akan lebih cepat, sehingga terbentuk martensit terlebih dahulu di atas permukaan, yang akan menghasilkan tegangan tekan di permukaan dan sebagai kompensasinya tegangan tarik yang muncul di dalam inti. Tahap yang kedua adalah tahap lanjut. Ketika inti yang mulai bertransformasi menjadi martensit, kondisinya akan berbalik. Tegangan akan berpindah ke inti, sementara tegangan tarik muncul di permukaan. Tahap lanjutnya adalah interaksi tegangan, yang dimana tegangan baru akan terbentuk sebagai mengurangi tegangan sebelumnya. Namun proses ini tidak akan seragam karena deformasi plastis yang berbeda antara permukaan dan inti akan ikut berperan.
Dan kondisi akhir, material akan memiliki tegangan sisa berupa tekan di inti dan tarik di permukaan. Jenis tegangan sisa berikutnya adalah tegangan sisa akibat kombinasi tegangan termal dan transformasi fasa. Untuk grafik yang pertama merupakan tipe termal, yang dimana permukaan itu mengalami tegangan tekan, sedangkan inti mengalami tegangan tarik. Yang kedua, tipe transformasi. Permukaan mengalami tegangan tarik, sedangkan inti mengalami tegangan tekan. Dan yang terakhir, yang ketiga, merupakan tipe transisi. Permukaan dan inti akan mengalami tegangan tekan, sementara tegangan tarik maksimum terjadi di antara keduanya. Jenis tegangan sisa berikutnya adalah trip atau Transformation Induced Plasticity. Trip adalah deformasi plastis tambahan yang terjadi pada austenit selama proses pendinginan. Fenomena ini terjadi akibat interaksi antara tegangan termal dan tegangan transformasi. Trip bahkan dapat terjadi saat tegangan di bawah kekuatan luluh austenit, yang artinya material sudah mengalami deformasi permanen meski secara konvensional itu belum seharusnya. Penyebabnya adalah terjadinya perubahan volume dan bentuk pada skala mikro saat transformasi fase yang berlangsung. Hal ini menghasilkan apa yang kita sebut sebagai agent strain, regangan permanen, dan agent stress atau tegangan internal. Dan semakin besar beban yang diberikan, akan semakin besar juga regangan transformasi yang terjadi, searah dengan beban tersebut. Mekanisme trip sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, Greenwood-Johnson menjelaskan bahwa deformasi plastis terjadi di austenit sekitar front transformation, menghasilkan tegangan permanen yang mengikuti arah transformasinya. Dan yang kedua adalah Mage yang berfokus pada orientasi kristal. Menurutnya, hanya variasi martensit yang searah dengan tegangan yang akan terbentuk, sehingga hasilnya adalah transformasi yang bersifat anisotropik atau tidak seragam ke semua arah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Adin dengan NPM 33342300021. Saya di sini akan menjelaskan tentang permodelan dari proses quenching tersebut sesuai dengan resume. Dalam proses ini tuh terdapat 3 fenomena utama, yaitu adalah heat transfer, phase in transformation, dan stress atau strain evolution. Nah, diagram di samping ini menunjukkan bahwa proses quenching melibatkan interaksi 3 medan utama, yaitu temperatur, transformasi fasa, dan tegangan regangan. Perpindahan panas di sini mengontrol transformasi fasa, sementara transformasi fasa memengaruhi temperatur melalui proses laten, dan memicu regangan yang kemudian menghasilkan tegangan residual. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara fenomena ini terjadi. Itu pertama ada heat transfer yang akan mendistribusikan temperatur, lalu temperatur yang akan mengubah atau mentransformasikan fasa, lalu transformasi fasa yang akan merubah volume, lalu perubahan volume inilah yang akan menyebabkan tegangan. Lalu inti modeling. Inti modeling di sini itu menggunakan FEM yang sangat bergantung pada heat transfer koefisien HTC. Kesalahan sedikit saja pada HTC, maka prediksi yang dilakukan bakal terdapat kesalahan. Makanya HTC ini adalah faktor paling kritis dalam modeling tersebut. Lalu bagaimana modeling dilakukan? Untuk modeling pertama itu adalah modeling of temperature field atau bagaimana temperatur. Pertama ini menggunakan persamaan konduksi panas yang dipengaruhi oleh konduktivitas dan panas laten yang sangat bergantung pada HTC. Persamaan ini dapat dilihat sebagai berikut. Lalu kedua adalah modeling dari metallurgical field, di mana di sini fasa austenit menjadi martensit. Lalu dari perubahan fasa tersebut terjadi perubahan volume yang dapat dimodelkan dengan rumus inti seperti tersebut. Lalu terakhir adalah modeling of mechanical field. Ini adalah efek dari perubahan volume yang terjadi, yaitu regangan total yang berisi regangan elastis, plastis, thermal, transformasi. Dari perubahan tersebut, terbentuklah tegangan residual. Model ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi simulasi proses quenching pada baja. Di sini saya akan menjelaskan 3 jenis material yang umum digunakan dengan proses quenching. Yang pertama ada pada baja IC1541 pada poros gandar truk, yang dimana menggunakan induction heating
dan spray quenching untuk melakukan proses pengerasan. Laju pendinginan yang lebih tinggi akan meningkatkan tegangan sisa tekan di permukaan. Parameter pemanasan dan pendinginan akan sangat mempengaruhi distribusi tegangan sisa dan distorsi. Yang kedua ada pada stainless steel 316H yang umumnya bentuknya seperti silinder dan bola. Pendinginan semprot air akan menghasilkan tegangan sisa traksial tinggi yang akan menghasilkan simulasi divalidasi dengan metode hole drilling dan difraksi neutron. Distribusi tegangan akan dipengaruhi oleh koefisien perpindahan panas atau HTC dan ukuran spesimen yang ada. Dan yang terakhir ada pada roda kereta baja LCBM atau low carbon magnetic, martensit, and paralytic. Simulasi dilakukan dengan menggunakan termomekanik yang akan menunjukkan pengaruh transformasi martensit terhadap tegangan sisa. Tegangan tekan akan tinggi pada bagian rim, dapat dioptimalkan melalui kontrol HTC dan parameter quenching seperti waktu dan lokasi pendinginan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fenomena rewetting. Jadi, rewetting merupakan proses kembalinya kontak langsung antara permukaan logam dan media pendingin selama quenching, yang terjadi akibat pecahnya lapisan uap atau vapor blanket. Perpindahan panas pada proses ini berlangsung melalui 3 tahap, yaitu film boiling, nucleate boiling, dan convective boiling. Pada tahap awal, lapisan uap menghambat perpindahan panas, kemudian pecah sehingga terbentuk gelembung-gelembung uap yang meningkatkan laju pendinginan secara signifikan. Dan akhirnya terjadi pendinginan konvektif saat fluida bersentuhan langsung dengan permukaan logam. Namun, transisi antar tahap ini tidak terjadi secara seragam, melainkan melalui pergerakan wetting front dari satu bagian ke bagian lain permukaan material. Ketidakseragaman inilah yang menyebabkan variasi lokal pada koefisien perpindahan panas, sehingga menghasilkan gradien temperatur yang tinggi. Akibat atau dampak dari fenomena rewetting sendiri ini ada, yaitu yang pertama ada gradien temperatur yang tinggi seperti yang sudah dijelaskan, lalu regangan yang berbeda di permukaan, lalu ada tegangan residual, dan yang terakhir ada retak atau distorsi yang terjadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai estimasi kondisi batas untuk simulasi medan temperatur. Subtopik ini akan membahas mengenai dua metode utama dalam mengestimasi koefisien perpindahan panas atau HTC pada antar permukaan logam atau media quench yang digunakan sebagai kondisi batas dalam simulasi medan temperatur selama proses quenching. Sehingga muncul pertanyaan, mengapa kondisi batas tersebut sangat penting? Hal tersebut dikarenakan dalam simulasi proses quenching, kondisi batas perpindahan panas antar muka logam dan media quench sangat menentukan hasil akurasi simulasi. Karena HTC sendiri sering berubah-ubah secara terus-menerus seiring waktu dan lokasi pada permukaan spesimen, penggunaan nilai tunggal yang tidak konstan yang mampu mempresentasikan fenomena quenching yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan metode estimasi yang mampu menangkap variasi HTC secara spasial maupun temporal, di mana kondisi batas yang akurat tersebut juga akan meningkatkan akurasi prediksi seperti distribusi temperatur, evolusi mikrostruktur, dan distribusi tegangan sisa. Kemudian kita masuk kepada dua metode yang dapat digunakan, yaitu dua pendekatan utama yang digunakan untuk mengestimasi kondisi batas HTC dalam simulasi quenching. Yang pertama ada metode inverse heat conduction atau HIACP yang berbasis data pengukuran temperatur dalam spesimen. Yang kedua adalah metode korelasi perpindahan panas pendidih yang memanfaatkan persamaan-persamaan termodinamika standar untuk setiap tahap perpindahan panas, di mana metode 1 dikembangkan oleh Beck, Levenberg, Marquand, dan peneliti lainnya, sedangkan untuk metode korelasi perpindahan panas pendidihan dikembangkan oleh John N. Mackenzie. Dan metode 1 cocok digunakan untuk semua jenis metode quenchant, dan untuk metode 2 cocok untuk quenchant standar. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi model Artificial Neural Network atau ANN untuk prediksi tegangan residual. Kita harus memahami terlebih dahulu bahwa quenching merupakan proses yang kompleks yang dimana terdapat banyak variabel yang terjadi seperti temperatur, waktu, dan lain-lain. Dan alat analisis yang digunakan sebelum ini yaitu FEM itu bergerak secara lambat. Diperkenalkanlah ANN, yaitu adalah model berbasis AI yang terdiri dari input layer, hidden layer, dan output layer. Lalu, bagaimana mekanisme keunggulan dan kerugian dari ANN?
Kita mulai dari mekanisme terlebih dahulu. Untuk mekanisme sendiri, itu untuk di input, kita harus memasukkan geometri, waktu pendinginan, serta kondisi quenching. Lalu setelah itu diproses di hidden layer informasi tersebut, lalu output yang kita dapatkan itu ada tegangan residual dan temperatur. Keunggulan dari ANN sendiri itu ada cepat dan cukup akurat, serta dapat memprediksi parameter sulit seperti HTC tadi. Dan kerugian-kerugian yang dapat ditimbulkan yaitu mulai dari pertama bergantung pada data training, karena ini berbasis AI, lalu perlu validasi, dan yang terakhir itu tidak dapat sepenuhnya menggantikan FEM, karena FEM di sini lebih akurat walaupun membutuhkan waktu yang lebih lama. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai faktor yang mempengaruhi tegangan sisa selama quenching. Itu pertama terdapat dua faktor. Faktor pertama adalah pengaruh geometri dan ketebalan penampang spesimen terhadap tegangan sisa. Geometri dan ketebalan spesimen merupakan faktor kunci dalam pembentukan tegangan sisa selama proses quenching. Perbedaan laju pendinginan antara permukaan dan bagian inti menyebabkan terbentuknya gradien temperatur yang tinggi, yang kemudian memicu kontraksi tidak seragam dan menghasilkan tegangan termal serta tegangan akibat transformasi fasa. Pada spesimen tipis, kekakuan yang rendah menyebabkan material lebih mudah mengalami distorsi atau pelengkungan. Sebaliknya, pada spesimen tebal, deformasi lebih terhambat sehingga tegangan sisa terakumulasi lebih besar dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dimensi. Selain itu, ukuran dan bentuk geometri juga menentukan efektivitas perpindahan panas ke media quenching, sehingga parameter ini sering dianalisis yang menggunakan bilangan Biot yang menunjukkan apakah perpindahan panas didominasi oleh konduksi internal atau konveksi eksternal. Pada geometri kompleks, seperti adanya lubang atau perubahan luas penampang, distribusi tegangan menjadi tidak simetris. Umumnya daerah tipis tersebut mengalami tegangan tarik, sedangkan daerah tebal mengalami tegangan tekan yang meningkatkan resiko retak terutama pada material dengan kemampuan pengerasan rendah. Oleh karena itu, desain geometri komponen harus dirancang dengan mempertimbangkan distribusi tegangan selama proses quenching dilakukan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kedua yaitu pengaruh keseragaman pendinginan. Keseragaman pendinginan merupakan faktor penting dalam mengontrol tegangan sisa dan distorsi selama quenching. Ketika pendinginan tidak berlangsung merata, akan terjadi gradien temperatur yang signifikan, baik secara aksial maupun radial yang memicu terbentuknya tegangan internal. Salah satu fenomena utama yang mempengaruhi hal ini adalah reweighting, yaitu pergerakan front pembasahan pada permukaan logam saat transisi dari film boiling ke nucleate boiling. Karena proses ini terjadi secara bertahap dan tidak serentak di seluruh permukaan, maka distribusi flux panas menjadi tidak merata, sehingga menghasilkan variasi laju pendinginan lokal. Selain itu, kecepatan reweighting sangat memengaruhi nilai koefisien perpindahan panas atau HTC, di mana semakin cepat pergerakan front pembasahan, semakin tinggi juga nilai HTC, namun biasanya diikuti oleh peningkatan ketidakseragaman pendinginan. Kemudian jenis media quenching juga berperan penting. Media seperti air garam atau nanofluida menghasilkan pendinginan yang sangat cepat, tetapi cenderung tidak seragam. Sedangkan minyak dan polimer memberikan pendinginan yang lebih stabil. Variasinya juga terdapat terjadi pada arah keliling akibat ketidakteraturan front pembasahan. Oleh karena itu, pengendalian parameter proses ini seperti jenis media, temperatur fluida, dan agitasi sangat diperlukan untuk menghasilkan distribusi tegangan sisa yang lebih homogen dan mengurangi resiko distorsi maupun retak. Setelah kita membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi, kita akan membahas mengenai distorsi dan efek quenching yang terjadi. Untuk mengetahui efek distorsi dan efek quenching, salah satu metode standar untuk menganalisis pada pengaruh media quenching terhadap distorsi yaitu adalah Nave Shearing Test, di mana pengujian ini menggunakan spesimen berbentuk huruf C dengan celah tertentu, di mana setelah proses quenching terjadi, akan terjadi perubahan lebar celah yang diukur sebagai indikator tingkat distorsi, pelebaran, ataupun penyempitan celah yang mencerminkan distribusi tegangan sisa yang terjadi akibat pendinginan. Distorsi yang terjadi selama quenching dapat berkembang menjadi retak quench. Hal ini disebabkan oleh perpindahan panas yang tidak seragam, baik pada permukaan maupun di dalam material. Pendinginan yang tidak merata menyebabkan kontraksi yang berbeda antar bagian, sehingga menimbulkan tegangan internal pada masing-masing bagian.
Kemudian pada bagian permukaan yang mendingin lebih cepat, terjadi kontraksi awal yang menghasilkan tegangan tarik sehingga dapat menyebabkan pull cracking. Sebaliknya pada bagian interior yang mendingin lebih lambat, mengalami kondisi tekan yang dapat memicu push cracking. Retak tarik atau pull cracking umumnya terjadi sebelum transformasi martensit selesai, yaitu pada temperatur austenisasi hingga mencapai temperatur MS. Sementara itu retak tekan terjadi selama proses transformasi martensit, yaitu pada rentang temperatur antara MS dan MF. Setelah kita mengetahui bahwa terdapat distorsi dan efek quenching, kita akan mengetahui bagaimana cara mengontrol dan meminimalkan tegangan sisa dan distorsi selama proses quenching terjadi. Terdapat 4 pengontrolan. Yang pertama, quenching terputus. Kedua, quenching dengan penahanan. Yang ketiga, intensive quenching. Dan yang keempat yaitu media cairan ionik. Pada proses quenching terputus, material didinginkan cepat, lalu ditahan pada temperatur di atas MS sebelum didinginkan kembali. Teknik ini bertujuan untuk mengurangi tegangan akibat transformasi martensit, yaitu dengan contoh seperti mark quenching dan austempering. Kemudian untuk kontrol yang kedua yaitu adalah quenching dengan penahan. Benda kerja dijepit menggunakan alat seperti dice atau press, sehingga perubahan bentuk dapat dibatasi selama proses pendinginan. Teknik ini sendiri sangat efektif untuk komponen dengan kecenderungan distorsi yang tinggi. Untuk proses yang ketiga yaitu intensive quenching, yang merupakan metode dengan pendinginan sangat cepat dan seragam. Proses ini menghasilkan lapisan martensit keras di permukaan yang menimbulkan tegangan tekan tinggi, di mana tegangan tekan ini berfungsi menahan deformasi dari bagian inti sehingga distorsi dapat diminimalkan. Yang keempat yaitu adalah penggunaan media cairan ionik sebagai media quench, di mana metode ini menawarkan keunggulan dalam keseragaman perpindahan panas. Media ini sendiri hampir tidak mengalami fase film boiling dan memiliki stabilitas termal tinggi sehingga mampu mengurangi distorsi terutama pada komponen dengan geometri yang kompleks. Berikut beberapa kesimpulan yang dapat ditarik setelah memahami proses quenching. Yang pertama, quench hardening itu melibatkan interaksi simultan antara perpindahan panas, transformasi fasa, serta evolusi tegangan dan regangan dalam material, di mana perpindahan panas antara logam dan media quench menjadi faktor pengendali utama. Perpindahan panas berlangsung melalui 3 tahap, yaitu film boiling, nuclide boiling, convective cooling, dengan transisi yang tidak seragam serta fenomena reweighting yang menyebabkan ketidakseragaman distribusi panas. Kondisi ini akan menghasilkan gradien temperatur, ekspansi termal diferensial, serta variasi pembentukan martensit yang pada akhirnya akan menimbulkan tegangan sisa. Yang ketiga, ketidakseragaman tersebut itu dipengaruhi oleh geometri spesimen dan karakteristik media quench, sehingga pemilihan media merupakan faktor krusial yang perlu ditentukan. Dan yang terakhir, pemodelan proses quenching memerlukan pendekatan terpadu antara perpindahan panas, mekanika, dan metalurgi untuk memprediksi distribusi temperatur, mikrostruktur, serta tegangan secara akurat, yang sangat bergantung pada ketersediaan data, sifat termofisik, material, dan media quench. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.